Teman-teman semua, halo, selamat sore. Apakah suaraku terdengar, teman-teman? Selamat sore juga Kak, Oke, terdengar sore. suaranya. Oke, sip, teman-teman boleh on cam ya. Oke, Harper, Tio, Apisena, Fajrin. Oke, sebentar, teman-teman. Aku izin tag dulu ya, ini kayaknya masih beberapa masih yang nungguin. Oke, teman-teman gimana, teman-teman? Ngomong-ngomong kabarnya. Boleh dong dikabarin, teman-teman semua. Kabarnya gimana? Baik semuanya? Sibukannya gimana nih? Lagi sibuk apa aja? Gimana kesehariannya, teman-teman? Gimana so far liburannya pada mana nih? Di rumah aja atau jalan-jalan atau gimana? Boleh dong diupdate? Coba siapa nih? Friska deh nih, Friska biar on cam. Halo Friska, Friska boleh dong Friska diupdate kabarnya gimana Friska? Halo Friska, halo. Kedengeran nggak Friska Ya nih? Kak, Friska halo. jadi ya. Boleh Ya, dong Friska. Coba Friska diupdate kabarnya gimana? Boleh dong. em, baik sih. Cuma kayak minggu ini lumayan hektik karena banyak ulangan. Oh banyak pulang. Oke, semangat ya Friska. Friska tuh kelas berapa ya Friska ya? Kelas 1, kelas 10. Oh kelas 10. Oke. Teman-teman di sini itu aku mau nanya deh, teman-teman tuh kelahiran tahun berapa teman-teman semua? 2000 berapa nih teman-teman? Friska 2000 berapa Friska? 2010. Oh, Friska 2010. Oke, yang lainnya Rio berapa Rio? 2011. 2011. Oke. Lalu siapa lagi nih coba? Tio, Avicenna, Harper, Altaf. 2014. Oke, Altaf 2014. Oke. Tio dan juga Harper. Tio dan juga Harper. Oke, mungkin kurang lebih sama ya teman-teman. Oke, sebenarnya aku juga 2000-an teman-teman. Kita sama-sama 2000-an, cuman aku 2000 awal ya sayangnya teman-teman ya. Teman-teman belasan, aku 2000 yang awal tuh ya. Oke. Ya, sebenarnya kita masih 2000-an yang sama. Ya, kita jadi manggil aku makanya Kak aja ya, jangan Pak gitu ya. Kayak kalau terlalu Pak kayak terlalu tua teman-teman ya. Cukup di sekolah aja teman-teman yang manggil Pak ya. Kalau di sini manggilnya Kak aja. Oke ya. Oke, teman-teman kalau gitu, teman-teman nanti boleh ditulisin update-nya di chat ya. Ini update-nya boleh ditulis dong nanti biar aku bisa tahu. Update dari teman-teman. Template-nya. Satu, ceritakan liburannya minggu ini ngapain aja. Nanti tolong dijawab ya teman-teman. Terus juga ceritakan sekolahnya gimana, gimana so far maksudnya sejauh ini ya. Terus juga ceritakan tugas algonya, ada kendala atau tidak. Nah, teman-teman boleh ceritain teman-teman ya di kolom chat biar aku tahu nih nanti kalau misalkan jangan ada yang punya kendala, terutama di tugas algo ya. Nah, bisa aku bantu gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman tolong pastikan teman-teman kasih tahu ya biar aku bisa tahu kayak oh ternyata ini nih banyak yang lagi apa namanya mungkin contoh Harper gitu. Harper lagi banyak tugas gitu jadinya nggak bisa kerjain algo. Oh, oke, jadi aku bisa tahu lah. Jadi nanti kalau misalnya Harper mau nanya feel free gitu nanti bisa aku bantu. Terus teman-teman lain juga sama. Tolong diupdate ya teman-teman ya biar aku tahu nih teman-teman tuh kabarnya gimana sih. Oke, sebentar ya. Aku mau ngirimin ini dulu. Apa tuh? Kak, link Zoom. Jawab nantinya. Oh, Raditya. Raditya udah join belum ya, Raditya? Bentar ya, teman-teman ya. Ini aku lagi. Tadi ada yang teman-teman di sini yang kontak aku. Ada yang kredensialnya kelupaan nggak, teman-teman di sini? Buat kelasnya. Ada yang kredensialnya kelupaan nggak? Nggak ada ya? Aman ya semuanya? Oke.
Oke, sip. Kalau gitu teman-teman ya. Jadi mungkin aku bahas dulu aja teman-teman terkait pembelajaran kita. Jadi di minggu lalu teman-teman kita tuh udah masuk ke dalam modul 1 pelajaran 3 teman-teman ya. Itu terkait kita membuat sinopsis cerita teman-teman ya. Jadi kita kemarin buatin sinopsis cerita kayak kita ceritain nih kayak pengalaman kita gimana, mungkin ada yang ke pantai, ada yang segala macem. Itu kita buatin sinopsis kita ya teman-teman ya di materi sebelumnya. Coba mungkin aku mau bahas sedikit nih terkait tugas-tugasnya. Teman-teman gimana? Ada yang kendala gak nih? Aku cek di sini masih ada yang belum nih, teman-teman nih, ada yang masih belum selesai. Kenapa nih kira-kira teman-teman belum selesainya? Waktu atau gimana? Mungkin boleh apa ya? Aku mau nunjuk Tio deh, Tio. Nah, halo Tio. Oke, aku mau nanya, Tio, kenapa Tio tugasnya masih belum selesai? Coba dong dikasih tahu alasannya apa biar aku tahu. Pak, Apa? tugas yang mana? Tugas yang sebelumnya, kelasan sebelumnya atau mungkin kelasan yang awalnya. Jadi tugas tuh kalau aku mau tugas teman-teman itu berarti menyeluruh ya. Jadi mau yang dari lesson 1, lesson 2, lesson 3 itu berarti masih ada yang kosong gitu. Kalau aku lihat sih Tio itu lesson sebelumnya masih belum, lesson 3. Kenapa Tio? Apa karena lagi sibuk? Oke. Mungkin kalau teman-teman lagi cukup hektik teman-teman ya, mungkin lagi sibuk atau nggak gimana, itu nggak apa-apa ya. Maksudnya kabarin aja yang penting kalau misalkan contoh Tio atau teman-teman yang lain, Daniel segala macam lagi sedang sibuk, kita belum bisa kerjain tugasnya, kabarin aja. Tapi yang penting akunya bisa tahu ya teman-teman ya, biar nanti aku tahu ke depannya nanti gimana teman-teman ya. Kan nanti aku juga bisa bantu teman-teman juga buat kerjain tugasnya. Aku minta juga teman-teman kalau nanti misalnya ada tugas itu coba dikerjakan secara maksimal ya teman-teman ya. Jadi biar teman-teman tuh punya pemahaman yang bagus juga terkait lesson itu gitu. Jadi aku minta teman-teman bisa ikutin ya, ikutin dan juga bisa eh, apa bahasanya bisa teman-teman eh, pahamin gitu biar nanti teman-teman bisa terbiasa terkait materinya di Algo gitu. Oke, mungkin langsung aja ya, teman-teman semua kita masuk ke dalam materi hari ini teman-teman. Oke, langsung aja kita masuk ke kelas kita hari ini. Aku izin share screen ya teman-teman semua ya. Kita hari ini akan belajar mengenai mengubah sebuah cerita ya. Oke, sudah terlihat ya teman-teman semua ya. Sip. Nah, kita hari ini teman-teman belajar mengenai memberikan sebuah cerita menjadi sebuah permainan. Nah, jadi ini adalah pembelajaran kita di hari ini, teman-teman ya. Kita di sini akan membuat sebuah cerita, tapi kita buat dari cerita tersebut, kita buat jadi suatu permainan, teman-teman ya. Yang akan kita lakukan di pembelajaran kita di hari ini. Oke, lanjut aja langsung next ya. Oke, nah kita review terlebih dahulu, teman-teman. Nah, feature dari permainan teks apa sih yang bisa mungkin kita sorot? Tadi mungkin aku next dulu aja. Nah, jadi teman-teman kita tuh kemarin belajar ada contoh yang namanya Lifeline Plus ya. Nah, di sini dalam permainan teks, permainan itu berinteraksi, pemain berinteraksi dengan dunia permainan dengan melalui teks di sini. Nah, ini mana di sini pemain itu akan melihat dunia permainan melalui teks dan juga bergerak melalui cerita ya dengan menggunakan pilihan teks. Jadi pilihan teksnya ada banyak, nah dia bekerja dengan hal itu. Nah, contoh di sini Lifeline-nya teman-teman kita bisa klik nih Lifeline Plus. Ini salah satu contoh teman-teman ya, game yang ada di Apple. Eh, Maksudnya tuh berarti kalau di Apple tuh ada di App Store ya teman-teman ya. Kebetulan di sini dia menggunakan bahasa Rusia teman-teman, memang template seperti ini. Nah, ini ada contoh gamenya nih kurang lebih seperti ini kita bisa cek juga nih, oh dia bisa ngejawab sesuatu atau gimana. Jadi kayak sifatnya seperti AI gitu teman-teman ya. Ini karena di bahasa Rusia, jadi aku kurang memahami juga. Artinya apa? Cuman kurang lebih ini merupakan suatu AI buat kita mentranslatekan sesuatu ya. Jadi nanti ada berbagai option. Jadi kayak game dalam bentuk teks gitu ya teman-teman ya. Lalu cerita dalam permainan teks adalah hasil dari tindakan pemain. Nah, pemain sendiri adalah aktor yang memainkan peran tertentu dan juga demikian memajukan alur ceritanya. Nah, di sini apa sih kira-kira perbedaan antara pekerjaan penulis naskah dan juga perancang naratif? Nah, apa sih kira-kira perbedaan antara orang yang menuliskan naskah dan juga yang merancangkan suatu naratif mungkin ya. Nanti kita next saja. Nah, jadi seorang penulis naskah, teman-teman, itu dia terlibat dengan suatu konten. Dan seorang desainer sendiri, naratif, dia terlibat dengan bentuknya. Nah, di sini bisa kita bilang,
Penulis naskah itu, di situ dia akan mengecek apa sih yang kira-kira disampaikan kepada pemainnya. Nah, terus lalu untuk perancang naratif, dia akan melihat gimana sih ceritanya tuh akan diceritakan. Nah, gitu ya. Nah, lalu narasi sendiri itu merupakan penceritaan suatu kejadian dalam konteks pengembangan permainan. Di sini narasi merupakan cerita yang terungkap dalam pikiran pemain selama permainan tersebut. Next. Nah, sekarang, nah ini yang kemarin teman-teman ya. Apa sih algoritma yang digunakan pada metode binomial fantasi? Nah, kira-kira apa sih? Nah, ini mungkin aku langsung aja, karena di sini mungkin binomial fantasi itu masih bukan hal yang common, teman-teman ya. Mungkin dari teman-teman masih ada yang baru tahu di binomial fantasi. Nah, jadi teman-teman, untuk di sini ya, kita ada algoritma yang digunakan untuk bekerja di metode binomial fantasi. Pertama yang harus kita perlukan adalah kita menentukan tujuannya dulu. Nah, jadi kita harus tahu nih tujuannya apa nih, dari misalkan dari metode atau mungkin kayak kemarin tuh cerita yang pengen kita buat tuh tujuannya apa. Nah, contohnya di sini dalam kasus kita, tujuannya adalah untuk memunculkan konsep untuk cerita gitu ya. Jadi harus ada konsepannya seperti apa, tujuannya siapa, audiensnya apa. Lalu, pilihlah dua kata yang tidak berhubungan artinya. Jadi disuruh pilih dua kata juga nih. Nah, lalu yang ketiga, buatlah dan juga tuliskan semua kemungkinan kombinasi kata-kata ini. Ubah bentuk kata dan juga tambahkan preposisi ataupun artikel ya. Jadi kita perlu untuk membuat serta menuliskan semua kemungkinan kombinasi kata-kata, teman-teman. Dan ubah bentuk kata dan juga tambahkan preposisi atau mungkin artikel di bagian ini. Lalu lakukan analisis kombinasi ya yang dihasilkan dan juga pilih yang tepat serta pikirkanlah cerita macam apa. Jadi di sini ada beberapa step by step teman-teman ya. Jadi nggak langsung jadi, tapi di sini ada beberapa hal. Kayak nentuin tujuannya dulu, tentukan kata-katanya apa, dan segala macamnya. Jadi di sini bisa dibilang teman-teman kita harus menentukan step by stepnya satu persatu terlebih dahulu. Nah, sekarang latar permainan ya. Apa sih itu latar permainan dan juga gimana kaitannya dengan cerita permainan kita sendiri? Oke, langsung aja. Nah, jadi teman-teman, ya latar ya, seperti teman-teman pasti udah belajar ya di bahasa Indonesia. Ada latar, ada alur ya, di bahasa Indonesia kita udah belajar itu. Nah, jadi latar sendiri itu merupakan tempat dan waktu keberadaan dunia game ya. Jadi latar memang ya suatu tempat lah, bahasanya tempat buat, kalau misalkan bahasa Indonesia biasanya itu latar buat, ya biasanya buat ini ya, action atau mungkin kayak drama segala macam, itu disebutnya latar. Nah, lalu ada cerita juga. Cerita merupakan informasi tentang dunia tersebut. Jadi di dalam latar tersebut kan ada cerita nih. Nah, itu dia akan itu isinya cerita gitu ya. Ada orang-orang di sana. Nah, itu adalah cerita. Yang dimana terkait informasi ya tentang dunia tersebut, teman-teman. Nah, di sini sebuah cerita harus disesuai dan juga dengan latar yang belakangan dipilih. Jadi harus sesuai teman-teman di sini. Nah, di sini kita ada berbagai step di sini. Yang kerangka paling luar adalah langkah latar ya untuk menentukan kerangka cerita. Ini bagian luarnya, terus juga ada di dalamnya. Ini terkait cerita permainannya, teman-teman. Nah, di dalamnya itu dia menceritakan tentang struktur dunia dan juga menghubungkan pemain dengan game, teman. Jadi di sini kalau teman-teman lihat ya, kita tuh di sini bisa kita bilang, teman-teman, di sini tuh ada ini ya apa bahasanya? Kalau aku bisa bilang di sini kita ada diagram Venn, teman-teman. Di sini udah ada yang belajar diagram Venn belum teman-teman di sekolah? Ada yang mungkin familiar gak dengan diagram ini? Mungkin aku rasa kalau yang udah SMA mungkin udah cukup familiar nih dengan diagram ini. Namanya diagram Venn, teman-teman ya. Jadi diagram Venn itu ada banyak bentuknya. Nah, ini salah satu bentuk diagram Venn ya. Jadi ada di luar dan juga ada di dalam. Ini maksudnya adalah yang cerita permainan itu ada di dalam latar. Betul ya, karena di dalam latar tuh memang ada suatu cerita di bagian situnya. Gitu. Oke, nah terus ada apa lagi? Nah, aturan apa sih yang harus kita ikuti saat kita membuat suatu perintah? Nah, kira-kira apa sih aturannya yang harus kita ikuti di sini? Nah, di sini yaitu adalah kita harus menentukan kualitas hasil jaringan syaraf ya secara langsung yang bergantung pada kualitas instruksi perintahnya. Jadi dia itu sangat berpengaruh teman-teman terhadap instruksi kita. Jadi kalau kita ngasih instruksinya bagus, teman-teman, hasilnya juga bakalan bagus gitu. Maka pastikan make sure kita ngasih instruksinya tuh sebaik mungkin dan spesifik mungkin. Jadi jangan general ya. Kalau general nanti hasilnya akan sangat general juga dan kurang bagus, teman-teman. Nah, semakin tepat dan rinci permintaan kita, semakin akurat hasilnya. Nih, beberapa tipsnya di sini ya. Bersikaplah spesifik. Nyatakan dengan jelas apa yang ingin kamu dapatkan dari jaringan syaraf. Lalu tentukan formatnya. Jika kamu membutuhkan sebuah puisi, surat atau artikel, tuliskan lebih spesifik di perintahmu. Lalu tentukan gayanya, teman-teman, mau formal, informal, humoris, dan lain-lainnya apa. Terus juga percobaan di sini ya. Jadi cobalah berbagai variasi perintah untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Jadi kita di sini harus mencoba-coba juga ya. Jadi nggak
kayak satu kali percobaan langsung bagus tuh enggak ya teman-teman ya. Jadi harus banyak percobaan teman-teman ya. Baru hasilnya bisa bagus gitu. Biar kita tahu nih, oh errornya di sini loh. Nah mungkin di awal-awal kayak kita harus 10 kali percobaan, entar lama-lama bakal berkurang ya. Kayak oh jadi cuma 5, oh jadi 4, jadi 3 gitu. Jadi itu merupakan hal-hal yang bisa kita kurangin dan kita gunakan lagi ya teman-teman semua gitu. Oke, sekarang ini. Nah, kita mempunyai cerita, teman-teman. Tetapi bagaimana sih caranya membuat menjadi lebih interaktif gitu? Gimana caranya kita buat ceritanya sekarang menjadi interaktif? Nah, jadi pilihannya adalah, nah di sini salah satu cara paling efektif untuk melibatkan permainan dalam permainan, yaitu adalah suatu pilihan. Jadi kita harus memilih either di A, contoh di sini, atau either di B gitu ya. Jadi di sini kalau contoh kita punya dua box, teman-teman, box A dan juga box B. Nah, kita di sini pilih salah satu nih. Mau yang mana sih kira-kira di sini di box ini? Ya, sebentar. Rewind. Oke. Nah, lalu apakah kita selalu membuat pilihan yang sangat penting dalam kehidupan nyata? Nah, apa alasannya? Di sini kita harus melakukan pemilihan, teman-teman. Ya. Kayak either ke A, kayak contoh, mau kalau pilihan tuh kayak contoh ya, paling dekat mungkin dari teman-teman yang SMP, SMA gitu ya. Masuk SMA 1 atau SMA 2 ya, gitu. Itu kan pilihan juga. Kalau yang udah SMA, mau ke kuliah, contoh let's say ya, mau masuk UI atau masuk Unpad ya, gitu ya. Kan contoh itu merupakan satu pilihan juga, teman-teman ya. Dan dalam kehidupan kita juga banyak banget pilihan ya, nggak cuma dua itu aja. Kayak makan pun pasti ada pilihan juga teman-teman nih. Kayak makan siang nih, makan apa ya gitu ya, makan bebek atau makan warteg ya gitu ya. Jadi kan pasti banyak pilihan ya teman-teman ya. Dan pembuatan pilihan itu sangat penting di sini ya teman-teman. Jadi bisa dibilang tuh buat pilihan itu merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan nyata. Apa sih alasannya? Nah, karena walaupun di sini ya dibilang tuh tidak semua pilihan tuh nggak berpengaruh ya kehidupan kita di masa depan. Kayak contoh, gara-gara Tio hari ini makan bebek, terus besok Tio jadi apa gitu, misalnya jadi tidur terus gitu contoh ya, kan nggak juga ya, habis itu jadi males gitu, enggak kan. Jadi nggak semuanya juga yang berpengaruh. Mungkin yang berpengaruh tuh kalau misalkan yang sifatnya kayak contoh belajar gitu ya, kayak kalau teman-teman nggak rajin belajar nih, males gitu, ntar ke depannya nanti bakal susah gitu ya. Mungkin masuk sekolahnya susah, masuk apa bahasanya, masuk kuliahnya susah, nanti kerja juga susah. Tapi kalau misalnya pilihannya kayak cuman pilihan-pilihan yang biasa aja kayak contoh makanan gitu ya, itu ya nggak berpengaruh ya. Kecuali banget kayak mungkin makanan terlalu sering, kayak contoh terlalu banyak makan gorengan, nah, itu bisa menyebabkan penyakit. Nah itu baru benar. Cuman kalau misalnya kayak cuma satu kali dua kali ya kayaknya masih it's okay teman-teman ya. Nah jadi di sini bilang tidak semua pilihan kita buat akan mempengaruhi kehidupan kita di masa depan. Misalnya kita memilih desain kaos kaki itu tidak akan berpengaruh pada menang atau setidaknya kamu dalam turnamen catur ya. Jadi yang mau pakai yang gambar apa aja mau juga belum tentu ya teman-teman ya, mau pakai gambar SpongeBob atau mau gambar Upin Ipin, asalkan kita jago ya udah jago aja gitu ya, bakal menang gitu ya di turnamen. Tapi kalau misalnya kita pakai gonta-ganti kaos kaki, kalau kita juga nggak paham cara main catur ya tetap aja kalah teman-teman ya. Jadi memang nggak ada pengaruhnya juga. Oke, lalu dalam permainan setiap pilihan itu penting teman-teman dan juga dapat mempengaruhi perkembangan dari cerita. Nah, pilihan itu sangat penting dalam permainan teks, yang mana alur cerita tuh menjadi hal utama teman-teman di sini. Nah, di sini ada narasi sekarang namanya non-linear ya, yang merupakan fitur dari permainan teks. Nah, narasi non-linear ini dia berbeda ya dari narasi linear karena dia memberikan pemain pilihan yang tidak fiktif. Nah, di sini kita akan membahasnya nanti, teman-teman. Nah, kira-kira contoh di sini ya, angka berapa sih harus dipakai? Oh, dipecah nih. Pertama, misalkan kayak, oh, mau lawan yang ini nih, jalanin yang ini, jalanin yang ini. Nah, kalau misalnya kita jalanin ini nih, oh kita kalah turnamen karena mungkin musuhnya menggunakan catur yang lebih kuat ya, mungkin pakai raja atau piano segala macam. Terus kalau misalnya kita pakai ini, oh, yang turun tangan langsung nih si king gitu, let's say, atau enggak queen, yang dimana musuhnya udah tinggal dikit nih, dia udah nggak punya kekuatan itu dan kita punya strategi yang bagus, ya, kita bakalan menang gitu ya. Itu merupakan suatu narasi dan juga pilihan teman-teman, pilihan yang kita buat dan kita putuskan secara cepat. Nah, dalam pelajaran hari ini teman-teman kita akan belajar cara kita membuat cerita non linear dan mengujinya juga di dalam Twine ya. Kalau Twine kan kita udah pelajarin di minggu lalu, tapi kita nggak bahas dalam. Nah, di sini kita akan coba untuk kita menguji di Twine. Oke, oke, kenapa, Priska? Kak, tadi kan saya tuh mau ngerjain semua tugas yang belum selesai kan. Nah, Mhm. itu ada di tugas keempat ya kalau nggak salah ketiga. Nah, tentang si twin ini. Nah, terus kan saya kan mikir kayak kemarin kita nggak ada ngebahas ini sih, tapi saya mikirnya ini tuh tugas yang belum dikerjain gitu loh. Jadi saya kerjain. Oke, kamu kerjain lesson 4 ya?
Ya, Coba cek. Oh, saya ya udah udah nggak kerjain apa-apa. duluan. Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nanti kita tetap bahas kok. Friska, tenang aja. Malah bagus ya, Oke Friska udah Kak, mulai duluan. makasih. Ya udah inisiatifnya, thank you ya. Mhm. Friska sudah inisiatif, very good teman-teman. Yang teman-teman yang mau coba duluan nanti, biasanya tuh dia, jadi gini teman-teman, biasanya tuh kalau normalnya kelasnya itu terbuka memang di hari yang sama ya. Jadi kalau kita kelas jam 7 nanti dia buka jam 7 baru kebuka. Cuman kan kebetulan karena kita kemarin tidak sempat ya, jadi kita baru di hari ini, jadi makanya dia udah terbuka duluan. Jadi teman-teman bisa kerjain duluan gitu ya. Thank you Friska, sudah inisiatif dan teman-teman yang lainnya. Kita lanjut lagi ya. Nah, tadi nanti kita akan belajarin Twine teman-teman di sini. Kita akan pelajarin cara kita membuat cerita non-linear dan mengujinya di dalam Twine, teman-teman. Oke, struktur dari alur cerita terlebih dahulu di sini. Kira-kira apa aja sih tahapan yang dalam sebagian besar alur cerita? Nah, di sini kita ada storyboard, teman-teman ya. Di sini tuh bahasanya tuh storyline atau enggak kayak gambaran terkait mekanisme flow kita ya, kayak story. Kayak contoh, siapa nih? Contoh di sini Avicenna. Avicenna setiap hari bangun ini ya, tidur, terus habis tidur alarm, habis itu bangun. Di sini nama kucingnya kebetulan ya. Habis itu apa? Mandi, habis itu berangkat sekolah, habis itu mungkin apa? Belajar segala macam. Jadi merupakan storyboard, teman-teman. Rentetan suatu story atau story kisah tadi teman-teman semua ya. Nah, sebagian besar alur cerita terdiri dari 3 babak, teman-teman. Nah, dibagi menjadi beberapa tahap terpisah nih. Pertama, di bagian awal tuh ada bagian ini, teman-teman. Itu ada eksposisi dan juga konflik ya. Eksposisi, konflik, dan juga maksimal di sini tidak titik tidak bisa kembali. Nah, terus di tengah nanti dia akan ada peningkatan suatu aksi di sini. Tingkatan suatu aksi dan baru nanti ada klimaks teman-teman di sini nih. Klimaks itu puncak lah ya bahasanya, puncak dari cerita. Baru biasanya ntar di bagian akhir ntar kita ada ini ya, resolusi akhir kayak contoh ya, seperti bahasanya tuh apa namanya, kalau resolusi akhir tuh kayak mungkin rangkuman dan segala macamnya. Nah, itu ada di bagian resolusi akhir teman-teman semua. Nah, lalu ini merupakan struktur yang digunakan dalam ChatGPT untuk menghasilkan cerita kita jika kita tidak menentukan struktur cerita kita nih. Jadi contoh, let's say teman-teman kita nggak nentuin nih, struktur plot apa yang kita gunakan untuk menghasilkan cerita ini. Saya menggunakan struktur argumen klasiknya dari elemen-elemen berikut. Nah, ini bilangnya awal, eksposisi, insiden pemicu, oke, lalu juga tengah, rising actions, climax, akhir itu tindakan ke bawah dan juga resolusi. Ini kalau misalnya kita buat yang general, teman-teman, dia akan bilang ya jawabannya seperti ini ya. Makanya pastikan aku bilang sama teman-teman semua, kalau misalnya mau output yang bagus, teman-teman, pastikan dibuatnya itu sespesifik mungkin, teman-teman ya. Biar outputnya juga bagus, teman-teman semua. Jadi itulah fungsinya kita belajar terkait prompting di AI, teman-teman semua. Nah, sekarang ceritanya sekarang bersifat linear ya. Nah, lihat di sini struktur plot apa yang Anda gunakan untuk menghasilkan cerita. Saya menggunakan struktur argumen klasik yang terdiri dari elemen-elemen berikut. Ada eksposisi, ada insiden pemicu, rising action, climax, tindakan ke bawah, dan juga resolusi. Ini merupakan contoh dari 6 hal ya yang ada di linear ini sendiri. Oke, nah ini kira-kira yang mana nih pilihannya? Nah, di sini teman-teman, sebagai aturan, di sini dibilang sebagai aturan, pilihan itu ditambahkan di tahap permainan aksi dan juga klimaks, teman-teman. Nah, contoh di sini kita ada peningkatan aksi ya. Jadi aksi itu biasa peningkatan di bagian klimaks. Di sini klimaks itu dicontoh, contoh di sini ya, El mengetahui bahwa kitab angin berisi pengetahuan dan kekuatan yang dapat mengubah kota. Nah, di sini sendiri itu klimaks merupakan tahap ya yang paling menegangkan biasanya dalam cerita. Tempat keputusan krusial dibuat. Jadi paling kalau misalnya teman-teman ikut nonton film gitu ya di Netflix ataupun nonton sekarang tuh yang lagi baru tuh Conjuring, teman-teman ya. Itu kalau lagi ada yang seram-seram tuh berarti klimaks, teman-teman, hitungannya. Jadi kayak puncaknya atau di situ, puncak dari filmnya kayak wah ini pusat pokoknya puncak dari seremnya itu segala macam itu disebutnya klimaks, let's say di situ. Lalu juga di klimaks itu sendiri ada peningkatan aksi, teman-teman ya, yang merupakan tahap terpanjang dari suatu cerita di mana pemain itu melewati berbagai tantangan ya. Jadi ada berbagai tantangan yang ada di situ, teman-teman semua. Oke. Dan dalam pelajaran ini, teman-teman, kita akan fokus pada tahap babak kedua ya. Jadi kita akan fokus pada 2 tahap babak kedua. Oke, nah, let's go. Yang pertama adalah alur cerita klimaks terlebih dahulu di sini. Nah, tadi untuk klimaks sendiri, teman-teman ya, ini dia klimaks. Jadi pada tahap klimaks, seorang pemain akan membuat keputusan yang penting. Atau bahasa itu kalau tadi aku bilang, kalau dalam suatu film tuh biasanya di saat-saat yang lagi genting gitu, teman-teman ya. Lagi parah, mungkin lagi hype-nya gitu bahasanya di situ. Dan biasanya ini terjadi di posisi tengah ke atas. Jadi tengah mau menuju akhir nih, si klimaks ini. Nah, di sini pemain itu dihadapkan pada suatu masalah, yaitu solusi yang menentukan akhir dari cerita. Nah, di sini contoh klimaksnya ada seorang protagonis, teman-teman ya. Protagonis mengetahui
seluruh kebenaran tentang mengapa mereka mencoba merupakan buku angin. Nah, di sini dibilang ya, terjadi perubahan besar pada alur cerita yang mengubah pandangan pemain tentang apa yang dia ketahui sebelumnya. Nah, di sini protagonisnya berarti orang baik, teman-teman. Dia udah mengetahui nih ada kebenaran tentang mengapa mereka mencoba melupakan buku angin. Resolusinya apa? Nah, resolusinya di sini. Yaitu gunakan pengetahuan dari buku untuk mendapatkan kemampuan sihir yang diambil oleh kutukan. Akhirnya adalah ya sebuah akhir yang buruk ya di sini ya. Lalu juga di sini ada juga berikan buku itu kepada orang bijak setempat agar mereka dapat melindunginya dari orang jahat. Itu merupakan resolusi juga, teman-teman ya. Itu bahasanya itu ada di akhir biasanya. Nanti akhirannya jadi akhir yang baik ya, teman-teman ya. Jadi di sini ada akhiran yang baik dan juga akhiran yang buruk. Nah, suatu peristiwa dan pilihan yang di saat disatukan itu oleh satu isu itu membentuk alur cerita. Tadi alur kan ya udah berarti jalannya suatu cerita, teman-teman ya. Di sini dari peristiwa kita breakdown lagi ada jadi dua pilihan di sini dengan konsekuensi yang berbeda. Ada pilihan satu sama pilihan dua, teman-teman. Nah, di sini ada juga konsekuensi satu dan juga konsekuensi dua ya di sini ya. Nah, deskripsi suatu peristiwa itu penting bagi pemain karena ia menetapkan arah untuk refleksinya, teman-teman. Nah, di sini deskripsi itu acara harus menimbulkan masalah bagi pemain dengan konsekuensi yang jelas bagi pemain. Jika tidak, maka pilihannya itu akan fiktif, teman-teman. Contoh di sini peristiwanya ya. Si protagonis itu mengetahui seluruh kebenaran tentang mengapa mereka mencoba melupakan buku angin. Nah, kira-kira apa sih yang dilakukan di sini? Nah, di sini descriptions ya of the event for the player. Jadi deskripsi dari event dari untuk playernya. Kamu mempelajari bahwa penggunaan buku mengandung risiko mengganggu keseimbangan unsur-unsur alam yang dapat merusak seluruh kota. Namun, kamu memahami bahwa hanya dengan bantuan buku ini, kamu dapat memperoleh kembali kekuatan sihirmu yang telah dirampas oleh kutukan. Jadi ini merupakan suatu peristiwanya tadi si protagonis dia mengetahui seluruh kebenaran dan juga di sini description-nya dari untuk playernya itu sendiri ya. Jadi di sini ada bahasa itu keterangan lah dari description ini sendiri. Oke, nah contoh kita bandingkan nih dua deskripsi yang peristiwa yang sama. Pertama yang kiri dan juga yang kanan ya. Nah, deskripsi yang buruk dan juga yang baik. Ya mungkin kita baca dulu yang baik ya. Kamu mengetahui bahwa penggunaan buku berisiko mengganggu keseimbangan unsur-unsur alam yang dapat merusak seluruh kota. Namun kamu memahami bahwa hanya dengan bantuan buku ini, kamu dapat memperoleh kembali kekuatan sihirmu yang telah dirampas oleh kutukan. Nah, coba kalau yang buruk seperti apa sih? Kamu telah menggunakan buku itu dan mempelajari bahwa penggunaannya dapat mengganggu keseimbangan unsur alam. Sekarang kamu perlu memutuskan cara menggunakan buku selanjutnya. Nah, mungkin kalau secara penulisan teks memang udah menurut aku udah cukup oke, teman-teman ya, sama-sama panjang. Cuman di sini bedanya kok yang sebelah kiri, teman-teman, dia tuh udah ngasih tahu exact gitu ya. Kalau ini tuh bukunya tuh kenapa sih harus tetap dipahamin gitu terkait buku ini walaupun dia itu udah merusak keseimbangan unsur alam. Oh, karena dengan buku ini dia dapat memperoleh kembali kekuatan sihirnya gitu. Jadi memang ada alasannya di balik itu. Ntar kalau yang kanan, ya udah dia bilang kamu telah menggunakan buku itu dan mempelajari bahwa penggunaannya dapat mengganggu keseimbangan unsur alam. Oke. Nah, sekarang kamu perlu memutuskan menggunakan buku selanjutnya. Jadi di sini dia tuh ya udah tahu itu buruk dan dia nggak ngasih kayak mungkin bahasa itu pembenaran atau mungkin bahasa itu kesimpulan kesimpulan kedua. Tapi dia langsung bilang aja mutusin. Ya kamu perlu mutusin sendiri itu bahasanya. Jadi nggak ada hal yang dapat dipertimbangkan dulu. Sementara kiri kan kita buat pertimbangan ya. Nah, di sini yang tadi buruk ya, di sini konsekuensi dari pilihan tersebut tidak sepenuhnya jelas bagi pemain. Itu apa sih akan mereka peroleh pemain jika mereka memilih menggunakan buku? Nah, di sini nggak ada ya, nggak ada keterangannya. Terus juga apa bahayanya jika keseimbangan unsur alam terganggu? Nah, di sini juga nggak ada keterangannya juga. Nah, gimana sih cara kita membuat perintah untuk menghasilkan alur cerita di tahap klimaks? Nah, gimana sih caranya kita buat cerita untuk menghasilkan alur cerita di tahap klimaks atau di tahap puncak di sini? Nah, di sini teman-teman. Kita dapat meminta ChatGPT untuk menulis ulang klimaks dari suatu cerita. Nah, contoh di sini adalah kita buat tindakannya ya. Tindakannya adalah menulis kembali, jenis teksnya adalah ceritanya, lalu keterbatasan adalah di sini ya. Sehingga tahap klimaks yang menimbulkan masalah yang dapat dipecahkan oleh pemain dengan dua cara yang berbeda. Penting bahwa konsekuensi dari setiap keputusan jelas bagi pemain. Topiknya apa nih? Nah, di sini ya. Berikut teks ceritanya. Nah, di sini kita buat topiknya itu sendiri. Nah, bukan menulis ulang seluruh teks, tetapi juga membahas adegan tertentu. Nah, itulah tujuan dari kami ya. Jadi di sini kita akan pelajarin terkait konsekuensi dari klimaks itu sendiri. Oke, sebelum membuat acara, nah teman-teman di sini penulis naskah akan menggambarkan adegan
permainan secara skematis di sini. Nah, ini membantu kita agar tidak tersesat dalam peristiwa dan juga alur cerita selanjutnya. Dan juga menjaga integritas dari suatu cerita ya, teman-teman semua ya. Jadi di sini ada berbagai percabangan nih. Contoh nanti tuan kurang lebih nanti ada gini, kayak gini ya. Nanti kita pecah-pecah cabangnya segala macam. Nah, dan ChatGPT itu juga dapat membantu kita ya. Namun untuk ini dibutuhkan contoh hasilnya juga. Kemarin kan kita udah buat flow seperti ini ya. Kita buat tindakannya apa. Contoh di sini buat jenis teksnya apa. Oh, pengennya skematis. Adegan cerita atas nama pemain. Terus keterbatasannya apa? Ini kita kasih tahu keterbatasannya. Deskripsi adegannya skematik. Nomor adegan, tahapan plot berdasarkan struktur 3 babak. Menyebutkan lokasi spesifik, menyebutkan karakter tertentu, topik, deskripsi acara. Terus juga jika perlu di sini kita buat memunculkan karakter dan juga lokasi. Topiknya lalu apa di sini kita memberikan teks cerita ya bla 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 bla. Nah, di sini teman-teman kita perlu memberikan ChatGPT ya sebuah contoh untuk deskripsi sebuah adegan. Selain itu kalau misalnya kita punya tambahan lain, kita juga bisa minta ChatGPT untuk memunculkan karakter dan juga lokasi. Karena mereka sendiri mungkin tidak ada dalam ceritanya. Jadi kita perlu tambahkan juga di bagian sini. Oke, nanti hasilnya seperti ini ya teman-teman semua ya. Hasilnya kita dapat mendapatkan deskripsi singkat tentang adegan berdasarkan contoh dari kita sendiri. Contoh di sini ada hasilnya teman-teman. Kita di sini punya 3 adegan ya. Contoh adegan 1 menjadi perpustakaan. Nah di sini plotnya eksposisi. Adegan 2 di sini keputusan untuk memulai pekerjaan. Di sini, oh, ini aku sambil coret-coret aja. Mana ya coret-coret. Ini dia. Nah ini 2, 1, 2. Nah ini 3 ya. Nah di sini yang adegan 2 dia insidennya pemicu. Lokasinya di mana? Oh, Ethereum, karakternya EO. Di sini cari bantuan. Nah jadi di sini memang template-nya kurang lebih sama teman-teman ya. Adegan 3 sekarang mencari orang bijak dan juga ulama. Tahap plotnya juga sama, jadi plotnya sama ya, ada plotnya, yaitu aksi meningkat. Lokasinya di sini baru dia masih di Ethereum ya, masih sama karakter EOS, karena ada orang bijak, dan ada topiknya. Di sini yang beda adalah topiknya, teman-teman ya. Dan di sini dia nggak menggunakan deskripsi peristiwa. Nah, contoh di sini kita perlu memerlukan nomor adegannya apa, teman-teman ya. Nomor adegannya apa, plot dari stage itu seperti apa, dan juga menyebutkan lokasi spesifik, serta menyebutkan karakter tertentu. Serta ada topiknya juga, serta deskripsi acara. Nah, meski begitu, ChatGPT itu udah membantu kita ya untuk menghadirkan karakter dan juga lokasi persis yang seperti yang kita minta. Nah, jadi kita pastikan teman-teman nanti untuk membuat seperti ini, buatlah secara spesifik ya. Kasih tahu tahap plotnya gimana, juga lokasinya. Kalau misalnya teman-teman pengen minta ke ChatGPT, jadi mintain tahap plotnya apa, lokasinya apa, karakternya apa, temanya apa, deskripsi peristiwanya juga apa. Jadi dibuat sespesifik mungkin biar hasilnya mail lagi ya, hasil jadi bagus. Nah, sekarang kita dapat menyederhanakan perintah dalam pembuatan alur cerita untuk klimaks ya. Di sini tindakannya udah ada ya, itu menulis kembali teman-teman. Jenis teksnya di sini, deskripsi nomor adegan, di sini kita akan set nomor adegan yang akan ditulis ulang, ada juga keterbatasan ya. Di sini sehingga pemain dihadapkan pada masalah yang dapat dipecahkannya dengan 2 cara berbeda. Yaitu kita di sini juga penting ya, bahwa konsekuensi itu sendiri dari setiap putusan itu jelas bagi pemain. Lalu masukkan juga topiknya di sini, teman-teman. Di sini kita dapat menghilangkan teks cerita ataupun adegan. Nah, sekarang di bagian jenis teks, sekarang kita dapat menulis ulang nih, teman-teman, adegan yang kita pilih. Tapi bukan seluruh cerita ya di sini. Oke, nah sekarang cara kita membuat diagram dengan Mairo, teman-teman. Kemarin tuh kita udah belajar pakai Mairo ya, teman-teman ya. Bener gak? Kalau nggak salah, ya, aku takutnya lupa nih. Minggu lalu kita udah belajar pakai Mairo kan, teman-teman. Udah pada punya akunnya semua kan? Coba aku sambil cek ya. Mairo. Oke, kita udah belajar pakai Mairo ya, teman-teman ya. Di minggu lalu kita sudah pelajarin gimana caranya menggunakan Mairo. Oke, nah, di sini kita akan tambahin lagi, teman-teman ya, belajar mengenai hal tambahan di Mairo. Nah, sekarang kita akan belajar cara kita menyambungkan stiker, teman-teman. Lihat ya, di sini kita masukin teksnya apa. Nah, teksnya apa? Kita buat sekarang ada eh, panahnya, teman-teman. Nah, itu ada connection yang kita buat ya. Lihat ya, jadi pertama-tama ambil dulu berarti teksnya, notes-nya. Nah, terus ambil lagi notes yang kedua. Nah, langsung aja kita tarik, teman-teman. Itu kan ada titik-titik tuh. Nah, kita tarik. Jadi itulah cara kita membuat suatu notes. Nah, nanti mungkin bisa diganti-ganti juga type-nya seperti apa. Mungkin pakai titik yang banyak aja tuh di sini. Nah, di sini ntar kita buat 2 stiker, teman-teman. Let's say ya. Nanti kita buatin flow-nya seperti apa sih di dalam air itu sendiri. Nah, ini kita buat lebih panjang lagi. Jadi kayak kita buat seperti mind map, teman-teman ya. Kita buat percabangan-percabangannya. Di sini kemana? Oh, ke sana. Mana lagi kemana gitu ya. Jadi kita buatin flow-nya kurang lebih seperti ini.
Nah, jadi untuk membuat tautan, setiap kali kita diklik kiri pada stiker root, nah di sini ada pilih lingkaran putih teman-teman ya. Lalu kita gerakkan tanda panah dari sana ke stiker yang diinginkan. Sip, itu dia teman-teman. Let's go, kita coba kerjakan teman-teman ya. Nanti buat bikinin flow kita teman-teman. Nanti siapin buatnya nanti seperti ini ya teman-teman ya, buat di chat GPT-nya. Nah, gunakan ChatGPT untuk membuat deskripsi skematis peristiwa dalam ceritamu menggunakan algoritma yang disarankan sebelumnya. Siapkan tempat di Miro untuk mencatat rangkaian kejadian. Tuliskan informasi yang kamu terima di stiker. Nah, di sini untuk alur cerita, untuk klimaksnya seperti ini ya. Nanti kita buat seperti ini kurang lebih. Ada scene contoh. Terus nanti kita kasih berbagai pilihan ya. Oh, ada choice one, itu pilihan pertama. Dan pertama adalah kalau kita mengikuti ancestors ya, dan juga maintain balance between humans and juga nature gitu. Jadi kita mengikuti para pendahulu lah ya, bahasanya begitu ya. Nah, itu nanti hasil seperti apa? Oh, nanti di situ ada bahasa itu ada flow-nya sendiri, teman-teman ya. Kalau kita pilih ancestor sama kita punya keputusan sendiri, nanti ada hasilnya. Abuse the term of the winds of the to become the most powerful creature in the Scythian world. Nah, ini choice tuh. Scene-nya sama-sama 7, teman-teman. Cuman outputnya dari situ jadi berbeda ya. Jadi pastikan teman-teman punya flow-nya masing-masing di sini. Gitu. Nanti jangan lupa teman-teman bisa unggah di sini ya. Seperti biasa dimasukin di checklist di sini. Dan di next. Gitu. Sip, kita lanjutkan dulu teman-teman. Oh ya, ngomong-ngomong teman-teman untuk tugas yang kemarin aku kan udah bikin acak tuh grupnya. Nah, gimana tuh teman-teman? Ada kendala gak buat tugas yang kemarin? Apakah sudah ada yang mulai bareng ngerjainnya? Gimana teman-teman yang lain? Belum ya? Oke, udah nggak apa-apa. Sip. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting teman-teman sekarang kita kerjain ini dulu aja ya. Nanti mungkin itu ntar kita bahas lagi. Yuk, teman-teman boleh di-share screen ya. Kita kerjakan tugasnya, teman-teman. Kita masuk ke dalam modulnya dan kita kerjakan bagian ini ya, teman-teman semua ya. Yuk, jadi di poin 3 ada Mairo, teman-teman ya. Kita akan diminta untuk buat Mairo ya. Let's go, teman-teman. Rizka, oke. Yuk, teman-teman yang lain. Rizka, terus juga siapa nih? Manuk, ya, Rifki ya. Yuk, buka LMS, teman-teman semua. Ryu, Harper, Avicenna, Tio, boleh ya, jadi share screen juga, teman-teman. Daniel, ya, yuk pilih yang nomor 4, teman-teman, terus section 1 ya. Jadi nomor 4 dan juga section 1. Nah, itu apa sih yang diingat saat kita membuat pilihan dalam permainan teks, teman-teman? Tadi apa jawabannya? Apa yang perlu kita ingat di situ? Ada yang bisa bantu jawab, teman-teman? Jawabannya adalah konsekuensi ya. Konsekuensi yang jelas dan juga berarti dari setiap pilihan bagi para pemain. Jadi kita harus tahu konsekuensi ya, teman-teman. Ya, kira-kira konsekuensinya dari keputusan yang kita ambil itu apa sih? Nah, itu dia fungsinya buat konsekuensi. Oke, Daniel. Oke, ini aku lagi latihan hasilnya Daniel sekarang. Coba Ryu. Oh, Ryu nomor 3 sekarang. Oke, teman-teman sudah nomor 3. Bisa ke Mairo, teman-teman ya. Kemarin yang Mairo yang udah di-share, teman-teman. Yuk, dibuka lagi Maironya. Terus kita tambahkan, dibuat board baru aja, teman-teman. Oke, Friska gimana? Friska bisa? Nih, Friska kenapa nih? Ke WhatsApp. Gimana Friska bisa? Oke, ke situ ya linknya ya. Klik masuk pelajaran, lalu langsung aja dimasukin Friska. Coba cerita dan juga pilihan satu. Altaf, kayak teman-teman, kita kerjakan yang Mairo, teman-teman ya. Ini aku sambil share juga Maironya. Kita buat sesuai sama yang diminta sama soalnya. Apa sih?
Woi, Mairo. Bisa dibuka Mairo yang kemarin teman-teman. Buka lagi Maironya. Nah, ini dia Mairoku ya teman-teman ya. Oke, ini karena aku udah ngemuat teman-teman, jadi aku bakalan pakai lagi yang kemarin ya, itu Ilham Storytelling. Di sini kita akan menggunakan Mairo ya teman-teman, seperti biasa. Menggunakan Mairo buat ngejawabin tugas-tugas kita di sini. Kemarin kita udah kerjain namanya AI Post Healer nih kemarin yang punya aku ya. Ada two words ya, ada dua katanya di sini yang kita kerjakan. Terus juga ada macam-macam yang lainnya juga. Nah, buat hari ini, teman-teman kita akan fokuskan buat kita ngerjain si Maironya ya, sesuai sama instruksi di soalnya. Jangan lupa dibaca dulu ya, instruksinya apa sih kira-kira di sini. Oke, buatlah deskripsi skematis tentang peristiwa dan dalam cerita kamu menggunakan algoritma yang diusulkan sebelumnya. Oke, bisa juga pakai metode kemarin ya, itu metode binomial fantasi. Siapkan template tempat Mairo untuk mencatat rangkaian peristiwa. Tuliskan informasi yang bisa diterima di stiker. Nah, kita buatlah alur cerita untuk klimaks ya. Buat alur cerita untuk klimaks. Cerita kamu menggunakan algoritma yang disusulkan sebelumnya, lengkapi diagrammu di Mairo berdasarkan hasil pembuatannya jika perlu terus ulang di teks di stiker. Simpan hasil akhir di platform, unduh area. Oke, sip. Ya, langsung aja teman-teman kita buat ya di sini. Kita buat sesuai sama yang diminta sama soalnya. Itu kita buat alur kita, teman-teman. Tadi ingat teman-teman, di sini harus mengandung tiga hal ya. Ada alur tuh ada awal, ada tengah, ada bagian klimaks, let's say ya, dan juga ada akhir. Jadi harus mengandung tiga hal itu. Kita bilang di sini, mungkin kita bilang aja, di awal tuh dia mengandung eksposisi dan juga konflik. Lalu di bagian tengah, dia mengandung peningkatan aksi serta klimaks. Dan kalau di bagian akhir, dia mengandung resolusi. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, mungkin langsung aja kita coba buat. Tadi itu ada di mana ya? Ya, let's go teman-teman, kita langsung buat. Nah, ini aku buatin lagi di sini. Tadi kan cara buat Maironya gimana, teman-teman? Gampang aja ya. Ini aku geser di sebelah sininya. Share screen itu sudah terlihat kan ya? My share screen. Oke, di sini sudah terlihat. Teman-teman lain gimana? Friska dan lainnya udah ngerjain soal yang PG-nya udah ya. Kalau sudah ke PG-nya kita ke nomor 3, teman-teman ya. Yes, Avicenna sudah diklik belum? Avicenna nomor 4 sudah? Nomor 4? Ya, nomor satunya dulu. Klik yang ke 1. Oh, udah ya? Kamu sudah selesai. Oke, sip. Lanjut ke nomor 3. Buatin Maironya. Harper. Harper. Oke, Harper bisa lanjut ke Mairo juga. Sama Daniel. Daniel gimana? Coba aku lihat share screen-nya. Yuk, Daniel, kita kerjakan dulu, Daniel, yang disesuai sama tugasnya, Daniel. Yuk, kerjakan Mairo-nya ya, Daniel ya. Ini aku kirim ini, link Mairo, Daniel. Mairo.com. Nah, itu dia, Mairo ya. Bisa ke sana. Kak, Yes? ini tugas yang nomor 3. Iya, tugas nomor 3, betul, Priska. Oke. Yuk, Priska, boleh dong, Priska dinyalain ya kameranya, Priska ya. Ah ya, Oke, sebentar Kak. oke, sip. Kita langsung masuk aja kalau gitu teman-teman ya. Tadi kan kalau cara buatnya tuh, oke, biar lebih rapi, mungkin aku buatin boardnya dulu deh. Nah, ini kayak kemarin aku tambahkan si alasnya di sini ya. Shape and lines. Nah, kasih mungkin ya segini lah ya. Terus kita fill di sini. Aku rotate. Nah, ini sip. Oke, nah pertama-tama kita buatin boardnya dulu, teman. Sini pengen buat board tentang apa sih? Pertama kita ambil notes-nya dulu. The notes di sini aku ada, wah ini terlalu kecil di notes-nya nih. Wah, notes-nya kecil banget. Very small notes-nya ya. Nah, ini pakai notes yang ini aja nih. Yang tadi terlalu kecil. Ini notes yang pertama, teman-teman yang punya notes. Terus ambil lagi notes yang satu lagi, mungkin di copy aja. Nah, ini dia. Terus kita lakukan sambungan, teman-teman. Nah, udah menyambung ya. Terus kita bisa pilih titiknya. Type mungkin pilih yang ini. Terus dia pakai beberapa gerigi nih. Nah, contoh seperti ini.
Udah jadi ya, satu, berarti dia akan dari sini ke sini. Kalau mau buat dua bisa gak, Kak? Bisa aja. Udah tinggal tarik lagi ke sini, nah ini udah jadi ya. Jadi dari dua menjadi satu. Itu yang kita buat di sini contohnya. Nah, di sini kita tinggal ikutin soalnya aja, teman-teman ya. Sesuai sama yang soalnya minta. Sini, oke. Kita bisa menggunakan ChatGPT, teman-teman ya. Let's go, teman-teman. Cara pakai ChatGPT gimana? Oke, ini aku share screen lagi kalau gitu. Nah, ini aku pakai ChatGPT ya. ChatGPT. Nah, pertama-tama aku copy dulu teman-teman soalnya di sini. Pastikan di sini kan aku udah copy. Nah, kita copy-nya tuh cuman bagian duanya aja. Deskripsi sistematis dan juga alur cerita klimaks ya. Nah, di sini kita jelasin lagi yang tadi aku perlu jelasin, teman-teman. Di sini tuh step-stepnya itu apa sih? Nah, jadi di sini aku ceritain alur itu dibagi menjadi alur dibagi menjadi empat tadi deh, empat bagian. Menjadi tiga bagian. Menjadi tiga bagian utama. Yaitu buatkanlah gitu ya, buatkanlah alur yang alur yang harus dibuat dibagi menjadi tiga bagian utama. Itu pertama ada step satu itu awal ya. Awal berisi mengenai eksposisi dan konflik. Oke. Lalu dua ada apa? Ada tengah. Tengah itu tadi isinya apa? Ada peningkatan berisi, peningkatan aksi, dan apa? Tentunya klimaks ya. Oke, tiga. Lalu ada juga akhir ya. Akhir. Berisi, resolusi, akhir. Biasanya biasa rangkuman biasanya. Resolusi biasanya seperti kesimpulan ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita sekarang tentuin ceritanya. Jadi jangan ChatGPT suruh pikir juga teman-teman ya ceritanya. Kita buat breakdown-nya dulu. Teman-teman pengen cerita tentang apa sih? Nah, ini konsep ceritanya apa? Nah, ini aku cerita di sini ya. Berikut cerita saya. Nah, ceritanya apa di sini? Misalkan ya, saya Ilham, seorang apa ya, siswa kelas 12 di SMA pagi sore, contoh di SMA pagi sore. Saya sangat menikmati masa-masa bersekolah saya gitu, bersekolah saya selama ini. Sampai akhirnya saya lulus dari sekolah dan diwisuda gitu ya, sebagai siswa yang terbaik contoh gitu. Di saat itu saya sangat terharu gitu ya. Saya sangat terharu atas pencapaian saya dan merasa bangga dengan itu. Saya juga merasa bangga gitu bilang. Contoh ya, ini salah satu klimaks lagi. Orang tua saya terharu gitu teman. Orang tua saya terharu dengan saya, apalagi di saat yang bersamaan saya juga lulus dapat PTN gitu contoh. Nah, ini adalah salah satu contoh ceritanya, teman-teman ya. Jadi di sini aku cerita nih, aku di kelas 12. Ini aku menikmati bersekolah gitu selama ini. Dengan teman-teman, yang aku jelasin ya, dengan teman, belajar bersama, lalu juga gurunya sangat asik dan happy sekali dalam mengajar gitu ya, dalam mengajar. Akhirnya sampai tidak terasa gitu. Jadi kan kayak kayak tiba-tiba shock moment gitu teman-teman. Tiba-tiba kok kayak udah kelar aja gitu. Sampai
tidak terasa akhirnya saya lulus dari sekolah. Oke, nah aku udah buat sampai sini. Nah ingat teman-teman, di sini kita menggunakan perlu menggunakan algoritma ya. Nah, terus jelasin juga di sini tambahannya gunakan algoritma. Algoritma apa? Si apa binomial fantasi ya. Metode binomial fantasi. Oke. Buatkan dalam bentuk flow notes ya. Notes yang bisa saya sambungkan di Myro. Oke, let's go. Sekarang kita udah selesai, punya aku udah selesai. Terus sekarang saatnya adalah kirim ke ChatGPT. Ilham adalah siswa kelas 12 di pagi sore. Menikmati sekolah dengan teman-teman guru dan yang asik. Konflik awal. Waktu berjalan tepat, tiba-tiba saat menjelang kelulusan, perasaan campur aduk muncul, senang sekaligus takut menghadapi masa depan. Peningkatan aksi. Bersama ujian akhir, belajar bersama dukungan guru dan juga doa orang tua selalu ada. Klimaks, nah ini hari kelulusan ya. Nobatkan sebagai siswa terbaik sekaligus diterima di PTN suasana penuh haru dan juga bangga. Resolusinya apa? Nah, di sini orang tua terharu bangga. Oke, kesimpulan, akhir dari cerita penuh harapan, Ilham siap melanjutkan langkah dunia keperkuliahan ya. Nah, jadi skemanya apa nih di sini? Ada awal, yaitu di sini pengenalan suasana bahagia masih SMA, konfliknya mendekati kelulusan, peningkatannya ada usaha keras dan juga dukungan sekitar, ada klimaks yaitu lagi di momen wisuda dan juga lulus PTN, serta ada harapan baru ya, itu di resolusinya, atau kesimpulannya ada harapan baru untuk penutup yang manis. Gitu, teman-teman ya. Nah, udah nih, aku udah jadi, flow-nya tinggal kita copy-copy aja ke chat GPT. Nah, jadi diambil ya, awal cerita itu kayak gimana. Oke, pertama eksposisi dulu ya, eksposisi. Sini coba ada gambarnya ya. Let's say kita biar tahu. Oke, jadi langsung dipecah-pecah ya, scene 1, scene 2, scene 3. Nah, langsung aja aku berarti langsung masuk ke dalam bagian ini dulu ya. Not one, di sini aku bilang. Bisa juga teman-teman mau pakai, Kak, mau pakai template yang kayak tadi boleh nggak? Boleh. Nah, ini aku bilang ya, buatkan isi notes-nya biar lebih rapi dalam template ini. Ini semuanya. Yaitu scene, nah di sini nggak tahu scene ya. Di sini untuk apa? Menunjukkan scene berapa. Scene berapa. Jadi memang kalau buat prompt tuh nggak langsung tiba-tiba bagus teman-teman ya. Terus juga story stage. Oke, di sini kita buat story stage itu berarti lokasi di mana. Juga location. Story stage. Story ya. Bahasa itu kisah berarti. Ini lokasinya di mana, kisah di mana, terus juga characters, biar sesuai sama flow ya. Terus topiknya apa, sama terkait terkait event description. Buatkan isi notes-nya lebih rapi. Nah, lebih rapi dalam template ini semuanya. Nah, biar nanti ChatGPT rapiin di sini. Nah, langsung dibuatin nih. Wah, sekarang udah sesuai sama template teman-teman punyaku. Sekarang kita bisa langsung copy aja nih di sini ya. Langsung bisa digunakan aja. Itu apa? Scene 1, story stage eksposisi. Nah, ini aku copy, ambil, lalu masukin ke sini. Ya, ini udah jadi ya satu. Ini pakai yang rata kiri aja deh. Masukin dulu aja. Oke, scene 1 udah ya. Coba aku lihat dulu punya teman-teman deh. Ini sekarang punyanya Friska. Oke. Jadi teman-teman biar lebih rapi, nah ini aku kasih contoh ya. Aku kirimin di chat teman-teman cara aku buat promptingnya.
Jadi pertama-tama ya tentunya copy dulu teman-teman soalnya ya, biar si ChatGPT memahami terkait persoalannya apa. Nah, ini aku kirim di chat teman-teman. Nah, lalu ditambahkan juga teman-teman menggunakan template ini biar lebih rapi dan juga sesuai sama yang diminta. Kita menggunakan template ini ya. Ya, aku taruh di Zoom teman-teman, jadi teman-teman bisa buat seperti ini. Oke. Nah, itu dia teman-teman. Aku udah kirimin di chat Zoom. Teman-teman bisa menggunakan hal itu ya, teman ya. Jadi bisa langsung digunakan aja. Oke, mantap nih penyeriu nih. Aku duduk bersandar di kursi menatap papan tulis yang penuh coretan nama kandidat jantungnya berdebar. Oke, mantap. Mau jadi ketua OSIS atau lu mundur? Weh, mantap nih. Jadi ada dua hal nih ya. Kayak tadi, pilihan. Bisa juga dibuat pilihan. Teman-teman misalkan mau dibuat lebih mantap lagi, tapi nanti prosesnya lebih panjang ya. Tapi harus dibuat pilihan. Jadi kayak teman-teman tuh stepnya apa? Kayak contoh suatu hal yang besar. Jadi ketua kelas, ambil atau enggak? Kalau diambil ntar ke depannya gimana? Kalau enggak ke depannya gimana? Bisa juga. Nah, cerita sayanya bisa diganti ya, Alta. Oke, Tia mau pakai bahasa Inggris? Boleh, kalau Tia mau pakai bahasa Inggris. Harper, let's go Harper. Daniel, let's go Daniel. Nomor 3, Daniel. Bisa? Mana gimana teman-teman? Avicenna Fajrin. Oke, dibagi menjadi 3 bagian utama. Tadi ada awal. Tadi isinya ada apa? Ada pertanyaan teman-teman? Bikin boardnya kayak gimana? Bikin boardnya. Nah, pertama-tama boardnya bebas aja. Yang paling penting ambil notes-nya dulu, Tio. Coba diambil dulu notes-nya, Tio. Notes-nya yang nomor 3. Nah, itu dia. Yes. Ya, yang tadi. Betul. Yes. Ambil, pilih salah satu. Lepas, taruh situ. Nah, ya. Lalu ambil satu lagi. Bikin satu lagi, Tio. Mau pakai frame juga boleh. Kayak good, pakai frame biar lebih rapi. Nah, buatin satu lagi, Tio. Nah, sekarang tinggal disambungin. Tio sambungin, lihat gitu. Ada titik-titik di situ. Kamu klik lagi deh. Nah, disambungin. Nah, itu ada tulisan sambungin. Nah, ganti. Habis itu ganti dulu, Tio. Ganti sambungannya. Ganti sambungannya dengan sambungan yang lain deh, biar lebih rapi. Nah, kamu klik yang tombol S tuh, ada S di atasnya kan, tulisan S, S. Oh, bukan yang di situ. Coba bukan yang itu kayaknya deh. Ini ya, teman-teman ya. Jadi scene 1 tadi aku udah kan tambahin scene 2 ya. Caranya ya udah biar lebih cepat copy paste aja, copy paste. Udah jadi nih, langsung dibuat. Teman-teman kalau mau dibuat pilihan juga boleh ya. Cuman di sini kalau pilihan takutnya nanti terlalu panjang, jadi aku buatinnya scene by scene aja, teman-teman. Karena kalau pakai pilihan terbanyak, karena kita harus milih-milih dulu. Nah, langsung ke scene 2. Kalau lebih bagus lagi, teman-teman dibuatin stage-nya lagi nih. Kayak contoh di sini, oh di sini tuh bagiannya ini Kak, apa namanya? Nah, ini kayak tadi ya pakai frame. Tambahkan dulu frame-nya di sini, frame, custom frame di sini, let's say. Nah, sebesar ini aku buat ini. Nah, ini custom frame ya. Nah, di sini aku buatin dua hal, teman-teman, biar lebih rapi deh. Let's say. Ini aku geser aja semuanya. It's Oke, ini ya aku pindahin dulu. Nah, ini dia aku geser ke sini. Nah, terus ini aku pindahin lagi ke sini. Maaf. Nah, ini dia aku geser ke tengah-tengah ya. Nah, udah lebih rapi kan? Nah, terus dinamain di sini. Apa pakai teks di sini ya? Ambil kita teksnya, teks taruh di sini. Nah, di sini teksnya apa sih? Ini mungkin di 60 deh. Terlalu kecil soalnya. Di awal atau eksposisi konflik. Nah, ini kita kasih nama di sini. 60 pun masih kecil ya. Mungkin ya 150 deh. Nah, gini. Awal eksposisi konflik, teman-teman. Nah, ini udah jadi ya.
Yang satu, scene satu udah selesai. Sekarang dari scene 2 ke scene 3. Nah, kita tinggal buat lagi aja kayak gini. Copy semuanya, copy, paste. Kita buat aja nih di sini. Pak, kalau yang kedua, tadi aku scene yang kedua apa? Yang kedua ini adalah terkait tengah peningkatan ya, itu di tengah. Tapi kita buat semuanya tetap nyambung, teman-teman. Isinya ada scene 3, story stage. Kita masukin di sini. Dan satu lagi ada di, sorry, dihapus. Oke. Lalu di sini ya, di scene 4, teman-teman. Udah deh, di copyin di sini. Jangan lupa disambungin, teman-teman ya. Antar scene tuh harus nyambung. Antar scene harus dibuat sambung. Ini aku sambungin ya. Set. Oke, udah jadi, teman-teman. Jadi udah ada penghubung nih. Scene satu, scene 2. Nah, jadi biar kepisah nih, scene 1, scene 2 itu dia adalah eksposisi, stage konflik, scene 3, story stage, peningkatan aksi, location dari kelas, ruang belajar, dan segala macamnya. Gitu ya, teman-teman, cara pembuatannya. Sip, aku udah pada oke semua, teman-teman. Oke, mungkin teman-teman sebelum itu kita istirahat terlebih dahulu, teman-teman ya. Karena kita sudah jam 5 lebih, kita istirahat selama 5 menit, teman-teman, sampai jam 5:07 ya, teman-teman semua ya. Jadi teman-teman yang sekarang mau minum, silakan minum terlebih dahulu ya. Nanti habis ini kita akan lanjut lagi ke materi berikutnya. Oke, kalau gitu aja teman-teman untuk sekarang. Terima kasih, selamat istirahat teman-teman. Selamat kembali lagi di 5:07 ya, teman-teman semua. Terima kasih.
Oke, teman-teman, kita lanjut lagi ya, teman-teman ya, ke materinya. Teman-teman sudah kembali? Oke, sudah semua ya kembali ya, teman-teman ya. Sip. Oke, teman-teman, jadi untuk course yang tadi, teman-teman nanti bisa lanjutin lagi ya. Di sini ada berbagai scene, tadi aku udah contohin caranya. Aku udah kirim juga cara pembuatannya juga, kalau misalnya teman-teman pengen ngikutin cara yang sesuai dengan prosedurnya ya. Itu ada notes-nya, ada template-nya udah aku kirimin, ada di chat. Teman-teman nanti bisa dilanjutin lagi buat bikin ceritanya di situ. Dan nanti buatnya di Miro ya. Jangan lupa, teman-teman, ya seperti biasanya aku contohin lagi, di-share, lalu di-copy ya. Nah, copy di sini ya. Copy, dan nanti dikirimkan ke tugasnya, teman-teman semua. Nah, di sini kirimin, cet, ada gambar pesawat, langsung send, checklist. Udah, gitu, checklist ya. Udah selesai. Nanti bisa aku review, teman-teman semua. Jadi jangan lupa di-submit di sini ya, teman-teman ya. Buat soalnya. Pastikan sudah terkirim. Oke? Gitu. Oke, kalau gitu teman-teman kita lanjut lagi ya buat pembelajaran selanjutnya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang namanya alur cerita ya, tentang peningkatan suatu aksi di sini. Nah, jadi selama peningkatan teman-teman yang tadi dibilang ya, peningkatan aksi pemain mengatasi berbagai rintangan ya. Jadi tadi ada awalnya ada eksposisi konflik. Di sini dia ada titik ya tidak bisa kembali, terus ada di tengah dia di sini peningkatan aksinya apa. Lalu ada bagian klimaks atau bagian puncak serta ada bagian resolusi akhir atau bagian akhirnya teman-teman. Nah, di sini ada kendala juga nih mungkin ya. Kendala apa sih yang mungkin dihadapi pemain dalam permainan teks? Nah, di sini kita perlu ingat teman-teman bahwa tidak ada pertempuran atau manajemen sumber daya alam yang permainan yang kita buat di sini. Nah, dalam game petualangan teks, di sini misi itu bertindak sebagai rintangan. Misi dalam permainan teks biasanya berupa teka-teki atau mungkin tantangan yang melibatkan pencarian informasi atau pengambilan keputusan yang strategis di bagian sini. Contoh ya, let's say kita punya teka-teki di bagian kiri, terus juga ada pencarian informasi, teman-teman. Kayak kita mau cari informasi seperti apa. Ada juga pencarian solusi ya. Solusinya kita mau cari itu seperti apa. Nah, kurang lebih ada di tiga hal ini. Semua. Struktur data pencariannya itu mirip dengan struktur atau alur ceritanya di sini. Nah, di sini contoh kita punya awal ya. Nah, awal di bagian sini, contohnya adalah pemain itu diberikan informasi tentang apa yang perlu dilakukan dan juga mengapa. Nah, di sini sangat penting teman-teman untuk kita memberitahu pemain mengapa harus menyelesaikan misi tersebut. Jadi, merupakan suatu hal yang sangat penting teman-teman ya dan sangat krusial buat kita tahu. Lalu di bagian tengah, nah di sini pemain akan melakukan serangkaian tindakan yang mengakibatkan penyelesaian atau kegagalan misi. Nah, jadi di sini kita harus melakukan ini ya, berbagai hal berupa serangkaian tindakan yang mengakibatkan penyelesaian ataupun kegagalan dalam misi. Lalu akhir ya, di sini pemain akan menerima hadiah karena menyelesaikan misi, seperti mendapatkan informasi atau cerita penting, mengungkapkan pengetahuan permainan, atau mungkin sekedar bertahan hidup. Nah, jadi di sini ada tadi tiga hal ya, ada bagian awal, ada tengah, dan juga ada akhirnya. Nah, lalu struktur pencarian itu bisa berbeda-beda, teman-teman ya, tergantung pada seberapa besar pencarian tersebut mempengaruhi alur cerita. Nah, di sini kita akan fokus pada yang ini ya, teman-teman ya, karena ini lebih mudah diterapkan. Itu di sini ada deskripsi tugas yang dibagi menjadi dua bagian, ada pilihan satu, pilihan dua. Di pilihan satu ada situasi satu, pilihan dua ada situasi dua. Kita split lagi, situasi satu ada pilihan satu, pilihan dua, situasi dua ada pilihan satu, pilihan dua. Lalu di sini nanti ada kegagalannya masing-masing dan juga ada akhir dari pencariannya ya. Jadi di sini kita split satu sama lain. Nah, pilihan pemain ini akan mengarah pada akhir misi yang sama. Namun, pemain itu akan dapat memilih cara melewati misi tersebut. Jadi nanti di sini kita akan coba nih buat kita melewati dari misi tersebut satu sama lain. Oke, alur cerita misi yang dibuat itu sesuai dengan struktur yang diusulkan sebelumnya. Nanti contohnya akan terlihat seperti ini ya. Jadi waktu teman-teman nanti breakdown lagi, misalkan kayak kalau tadi kan kita buatnya per scene kita buatnya per scene yang dimana tadi percabangannya paling berupa pilihan. Nah, kalau di sini teman-teman kita buat dia itu ke split berdasarkan topik. Contoh temukan manuskrip kuno. Terus nanti dia akan mencari di ruang rahasia, satu lagi mencari di perpustakaan. Kalau di ruang rahasia, dia ke perangkap. Kalau misalnya di perpustakaan dia ke beberapa baris buku. Kalau di perangkap dia split lagi. Dia mau coba untuk merusak perangkat tersebut. Nah, ada juga yang kalau dia ingat kata-kata ajaib. Kalau di baris buku juga sama. Dia splitnya adalah dia akan mencari bantuan dan juga mempelajari baris-barisnya di sini. Nah, lalu di setiap cabang misi, teman-teman, di sini kita dapat memberikan pemain kesempatan untuk mempelajari
berbagai bagian cerita permainan di sini. Nah, kita juga akan mendorong pemain untuk memainkan permainan itu lagi. Jadi di sini kita akan mencoba gimana sih caranya orang tuh biar mau memainkan game itu lagi. Lalu, bagaimana sih seorang pemain dapat mempelajari kata-kata ajaib untuk mematikan jebakan? Nah, di sini tadi ya. Jadi di sini ya dari flow ini tadi yang udah kita buat di mind map-nya gimana caranya kita pelajari kata-kata ajaibnya. Nah, di sini yaitu dengan bantuan petunjuk ya yang ditemukan di salah satu lokasi. Di salah satu lokasi kita dapat menaruh catatan berisi kata-kata ajaib untuk mematikan perangkap. Nah, pada saat yang sama kita harus membiarkan pemain memiliki keterbatasan kebebasan untuk melihat catatan atau iya atau tidak. Ini akan menambah bobot pada pilihan dan juga meningkatkan non-linearitas dari suatu cerita. Nah, contoh di sini. Di bagian rak buku antik, kamu melihat sebuah buku yang kamu ketahui ini adalah buku angin. Nah, di sini ada keterangan juga, ada selembar kertas kusut di dekat rak dan juga ada sampah lain bekas perbaikan. Oke, lalu di sini ada keterangan ya, berlari untuk mendapatkan bukunya. Lalu di sini dibilang, lihatlah di selembar kertas yang ada di samping rak. Oke, penting juga untuk memahami siapa yang menawarkan pencarian, yaitu si narator ataupun si karakter nih di sini. Nah, di sini perlu kita tahu nih, apa saja sih yang mungkin perlu kita perhatikan saat menulis misi atas nama suatu karakter. Di sini kita harus cari tahu ya. Lalu, jadi di sini teman-teman, untuk melakukan pencarian atas nama karakter, sifat karakter itu penting. Nah, ciri-ciri karakter itu menentukan bagaimana tokoh berbicara, jenis pencarian yang mereka tawarkan, dan juga seterusnya. Jadi itu merupakan suatu hal yang cukup penting juga, teman-teman, yang buat kita pahamin ya. Misalnya contoh di sini ada Tyler ya. Ada Tyler merupakan seorang mahasiswa biologi dan juga tidak tahu tentang reaksi fusi. Nah, di sini dia juga mencoba untuk menjaga hal tetap ringan dan juga lucu. Nah, gimana nih caranya kalau kita membuat perintah untuk menghasilkan misi yang ditawarkan oleh karakter tersebut? Nah, di sini teman-teman ya. Jadi kembali lagi ke table ini ya. Kita dapat minta ChatGPT untuk menulis misi yang adegan diinginkan atas nama karakter tersebut. Contoh di sini berarti kita kasih tindakannya apa, jenis teksnya apa, di sini deskripsi, pencarian, nomor adegan diinginkan atas nama. Habis itu ada keterbatasannya juga. Di sini misinya harus memiliki deskripsi tugas dan juga alasan mengapa pemain harus menyelesaikannya. Pemain juga setidaknya perlu memiliki dua pilihan yang tidak secara langsung mengisyaratkan konsekuensi, tapi terkait dengan tujuan pencarian. Dan juga deskripsi karakter ya di sini ya. Kita di sini perlu menyalin teks deskripsi karakter yang kita buat dan juga pelajarin sebelumnya di sini. Oke, lalu kita juga dapat lebih jauh membagikan pilihan teman-teman, yaitu membuat pencarian kamu lebih kompleks di sini. Di sini isinya ada tindakannya apa? Ya tadi ya, tindakan, jenis teks, keterbatasan topik. Pokoknya ini flow-nya sama terus teman-teman. Tindakan, jenis teksnya apa, keterbatasannya berarti batasannya mau dibuat seperti apa tuh. Jadi kayak teksnya mau berapa panjang, mau sampai sejauh mana dipelajarin atau bahasa itu mekanismenya segala macamnya itu di keterbatasan. Dan juga ada di bagian topik ya. Terkait topiknya itu apa. Jangan lupa untuk memberikan permintaan klarifikasi kepada ChatGPT pada aspek tertentu dari pencarian. Nah, jadi di sini ya, sini contoh permintaan klarifikasinya. Buatlah skenario tentang bagaimana pemain dapat mempelajari menjelajahi perpustakaan. Buatlah nama yang bagian-bagian yang terdapat ciptaan kuno, naskah kuno. Ciptakan varian teks mantra untuk menghilangkan penghalang sihir dari buku dan lain sebagainya. Contoh di sini ya, kita di sini bilang ada dua pilihan nih. Pikiran deskripsi situasi yang akan dihadapi pemain setelah memilih opsi satu dan buatlah daftar tindakan yang dapat dipilih pemain dalam situasi ini. Seharusnya tidak ada lebih dari dua pilihan tindakan. Nah, contoh di sini ya, bisa juga kita buat seperti ini. Jadi jangan lupa kita buat permintaan klarifikasi. Nah, jangan lupa juga seperti tadi ya, kita buatin dalam bentuk table ya. Tindakannya apa, jenis teksnya apa, keterbatasan apa, dan juga topiknya. Oke, jadi itu dia teman-teman ya untuk presentasinya ya. Nanti setelah ini ya, di sini ada Twine. Mungkin di sini aku akan jelasin dikit dulu tentang Twine ya, karena waktu kita juga terbatas di sini teman-teman. Oke, jadi di sini kita akan mempelajari Twine teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman bisa download desktop ya di sini. Klik download desktop di Twine. Lalu nanti pilih arsip untuk sistem operasi kita. Teman-teman pakai apa nih? Mungkin mostly dari teman-teman menggunakan Windows ya. Nanti jadi pilih tulisan Windows aja. Windows.x. Lalu kalau misalnya di macOS ya tinggal digeser ya. Ini pindahin ke sini. Download, pindahkan icon aplikasi ke folder applications dan temukan di file finder. Kalau di Windows ya udah tinggal next next aja ya. Only for me, next install. Nah, ntar di sini ada tab story ya untuk kita mengelola cerita proyek kita. Tinggal ke story, kita klik new, rename buat ganti nama, delete untuk menghapus. Terus ganti namanya teman-teman ya. Misalkan di sini nama my story, misalkan ya siapa nih? Misalkan Tio story gitu ya. Tio daily life story, contoh berarti keseharian harian Tio. Gitu.
Terus ini paragraf pertama ya, out cerita kita bisa ditambahin di sini apa teksnya. Nah, tab passage itu memungkinkan kita untuk mengelola paragraf teman-teman ya. Jadi nanti di sini di passage kita bisa tambahin paragrafnya, mengedit paragraf, mengganti nama paragrafnya apa, lalu juga menghapus si paragrafnya. Jadi di sini teman-teman bisa tambahin itu. Lalu untuk aktifkan lewat passage, nah di sini kita klik kiri pada paragraf ya. Kita pilih select all. Nah di sini buat kita memilih semua. Lalu di sini ubah nama paragraf pertama menjadi beginning. Bisa nih kita ubah dari untitled jadi beginning. Opsi rename, masukkan nama paragraf dan juga klik OK. Nah, ada dua metode untuk beralih ke metode pengeditan paragraf. Sini ada metode satu, kita perlu klik dua kali pada paragraf dengan tombol kiri mouse. Metode dua itu dengan pilih paragraf dan juga pilih opsi edit di sini ya. Ya, pertimbangan jeda pengeditan. Nah, di sini ada test from here ya, alat untuk bekerja dengan paragrafnya apa. Lalu nanti kita masukin teksnya di sini ya, ketikin aja. Terus juga kalau misalnya mau di checking apapun segala macam kayak contoh apa nih penomoran segala macam makro di sini bisa di bagian di headernya atau mungkin di ribbonnya di sini. Nah, contoh seperti ini nih kita tulisin. Ini direct to the city library. Nah, jangan lupa teman-teman tulisinnya itu di dalam kurung ganda, kurung siku ganda, teman-teman ya. Nanti dia akan tulisin seperti itu, city library. Ini teks yang akan diklik untuk pindah ke paragraf berikutnya. Lampirkan teks. Nah, lihat tuh city library, lihat ya tulisan langsung city library, dia langsung muncul ya. Sebenarnya kita sedang buat referensi dari satu halaman ke halaman lainnya. Jadi menggunakan double siku ganda di sini. Nah, ada juga hook ya, yang bernama dibuat untuk mengembalikan pemain ke paragraf tertentu di sini. Lihat di sini tandanya kayak gini, hubung gini. Yang pertama pilih teks untuk beralih ke paragraf lain, lampirkan dalam tanda kurung atau siku ganda. Itu dengan menggunakan kurung siku ini ya. Teks setelah teks, kita cetak garis vertikal dan juga tulis nama paragrafnya apa. Dengan teks lalu juga nama paragraf. Nah, di sini penting juga teman-teman tidak boleh ada spasi sebelum dan juga sesudah garis vertikal ya teman-teman semua. Ya, baru seperti ini. Nah, pemain ini mudah untuk diuji. Nah, kita tinggal build aja nih. Klik build. Nah, udah deh. Udah jadi nih. Di sini buka build dan juga kita tinggal klik play. Yes, jadi itu teman-teman semua ya, cara pembuatan Twine. Kurang lebih dengan menggunakan topik ini juga. Nanti kita akan pelajarin ya. So, jadi hari ini teman-teman kita baru aja belajar juga menggunakan Twine ya. Nanti kita akan coba per Twine kalau kita masih ada waktunya. Dan kita juga belajarin cara kita buatin bahasa itu mungkin cerita kita lagi ya. Cerita di sticky notes ya dengan menggunakan My Hero tadi, teman-teman semua. Jadi itu aja. Mungkin kita langsung lanjut ke tugas yang kedua. Teman-teman, let's go. Kita kerjakan tugas yang kedua. Nah, ini dia tugas yang kedua. Teman-teman bisa back dulu. Bisa kembali. Nah, ini dia tadi tugas kedua yang ini dia ya. Ya, cuman satu ya, tugas yang kedua kalau nggak salah. Nah, ini cuman satu nih, teman-teman. Di sini ada apa nih misinya? Bisa saya sekali lagi ya, teman-teman semua. Buatlah misi menggunakan algoritma yang diberikan sebelumnya. Cobalah untuk mengembangkan cabang dari salah satu pilihan misi dan buat bentuk-bentuknya. Tuliskan informasi yang diterima di stiker. Oke. Di sini kita perlu membuat kayak sebelumnya lagi ya. Berarti masih bisa menggunakan topik yang udah di sebelumnya dipakai, teman-teman ya. Nah, nanti mungkin dibuat seperti ini aja, teman-teman ya. Jangan lupa dibuat ada tindakannya, jenis teksnya, segala macam ya. Jadi di sini ada bukunya, teman-teman bisa baca lagi. Nah, dibuat percabangannya seperti ini nih. Nah, itu kan terus dibuatin juga ada tindakan-tindakannya ya. Ada tindakan, jenis teks, keterbatasan seperti apa, dan juga ada topiknya seperti apa, teman-teman bisa buat juga. Nah, mungkin buat yang poin nomor satu, teman-teman di sini karena kita harus kerjainnya agak lama, kita move dulu buat poin nomor dua, teman-teman ya. Maksudnya soal selanjutnya lagi. Itu terkait twine ya di sini. Twine mana twine, soal twine. Ini nggak nemu ya. Oke, nah ini dia teman-teman ya, bisa dibuka yang soal twine ya, yaitu soal nomor 3, poin 3. Kita kerjakan poin 3. Yuk teman-teman boleh share screen ya. Nah, pertama, apa sih cara kita membuat kait bernama tautan paragraf tertentu di twine? Caranya gimana? Caranya adalah lampirkan teks dalam tanda kurung siku ganda, teman-teman ya. Jadi menggunakan kurung siku ganda, ingat pakai kurung sikunya ganda ya. Jadi jawabannya yang lampirkan teks menggunakan kurung siku ganda. Teman-teman lain boleh share screen ya. Priska, Abisina Fajrin, Tio,
Harper, Demil, Altaf, Rifki. Oke, terima kasih. Oke, yuk let's go teman-teman. Karena nomor satu tadi jawabannya apa? Lampirkan teks dalam tanda kurung siku ganda dan tambahkan nama paragraf yang dipisahkan oleh garis vertikal ya. Itu si teks, paragraf, dan juga name di sini. Halo teman-teman. Nomor dua lalu. Nah, di sini kita punya tiga jawaban benar ya. Apa sih hook yang salah? Jadi hook yang salah itu gimana, teman-teman? Yaitu yang awal dan juga awal. Nah, itu dia salah ya. Jadi kalau misalkan nge-splitnya itu dia menggunakan tanda awal-awal tuh salah karena dia menggunakan splitnya itu menggunakan dua kali si garisnya. Jadi garisnya pakai satu kali aja, teman-teman. Terus apa lagi? Permainan berakhir. Nah, permainan berakhir sebenarnya udah satu doang itu permainan berakhir. Cuman dia itu ada spasinya. Jadi seharusnya nggak menggunakan spasi seperti itu ya, teman-teman semua ya. Harusnya kalau ada spasi melanjutkan bermain either pakai underscore atau enggak ditempel satu sama lain. Terus apa lagi? Satu lagi adalah langsung ke bab berikutnya. Yang pilih-pilih enggak ya? Pilih-pilih itu enggak. Pilih-pilih itu benar. Yes. Jadi kita punya tiga jawaban benar ya, teman-teman ya, buat poin nomor dua. Oke, sekarang nomor tiga. Jawaban nomor tiga apa? Gimana cara kita menjalankan pengujian permainan di Twine? Dan ini mungkin aku sambil kasih tahu aja. Kita perlu ke build, teman-teman. Jadi kita ke build dulu, baru kita pilih opsi play. Jadi kita ke build, baru kita pilih opsi play, teman-teman. Oh, Tio udah buat Tio pakai Twine. Wah, mantap nih Tio. Oke, very good Tio. Altap. Yes, nomor tiga berarti build and opsi play ya teman-teman ya. Lanjut ke bukunya di sini, ke book. Nah, di sini cara mengenal Twine teman-teman ya. Nanti di sini teman-teman bisa install Twine ya. Yang ini jangan lupa nanti Twine-nya diinstal teman-teman ya buat kita next course kita bakalan pakai Twine. Jadi bisa dicari aja Twine, lalu diinstal teman-teman ya. Kita install secara desktop teman-teman semua. Download desktop app. Ya bisa juga pakai browser sih, cuma tentunya kalau pakai browser yang nggak terlalu se-oke itu ya teman-teman ya. Terus kita download pilih yang Windows ya. Windows.x. Tergantung operating system teman-teman. Kalau pesan pakai Windows ya downloadnya Windows ya. Kalau pakai Mac pakainya Mac. Nah, aku udah install ya. Nah, ini agak lama. Sip, kita sambil ngerjain juga ya. Pilih yang Windows ya teman-teman yang menggunakan Windows. Lanjut sekarang ke nomor 4, teman-teman, poin 4. Nah, di sini kita akan buat plan-nya, teman-teman ya. Hasilkan deskripsi fiktif untuk adegan permainan dan juga pindahkan cerita ke Twine menggunakan ChatGPT. Nah, jadi di sini teman-teman perlu untuk membuatnya deskripsi permainan, adegan di permainan awal ya. Tadi kan kita udah buat awal tuh apa, ya contoh tadi ceritaku awalnya apa, terus juga bagian tengahnya apa, di situ ada klimaks, terus juga ada bagian akhir ya. Dan kita perlu untuk menggunakan paragraf dan tautan ya untuk adegannya. Kita perlu gunakan hook juga yang bernama untuk kembali ke paragraf tertentu, teman-teman. Jadi ada hooknya juga. Nanti teman-teman bisa screenshot ya, teman-teman di screenshot nanti dikirimkan di sini. Contoh tuh screenshotnya seperti di gambar, teman-teman ya. Ada di contoh soalnya, di situ ada contoh screenshotnya, teman-teman bisa kirimkan seperti itu buat bikinin si Twine-nya. Gitu. Jadi pastikan teman-teman download dulu aja si Twine-nya. Nanti bisa dicoba dari storyline yang barusan kita buat sebelumnya di tugas satu, teman-teman bisa download itu. Downloadnya bisa di Chrome ya, Priska. Bukan di Microsoft Store. Di Microsoft Store nggak ada. Mungkin buat link downloadnya aku kirimin di WhatsApp ya. Oke. Oke, udah aku kirim ya.
di grup WhatsApp untuk Twine-nya. Maaf teman-teman, kayak aku salah kirim nih. Bentar ya, aku salah kirim. AI. Nah, ini dia. Itu dia. Sip. Twinery.org. Nah, teman-teman bisa klik itu dan juga install ya nanti di sana buat ngerjain soal yang nomor 4, teman-teman semua. Gitu. Download desktop app. Nah, ya, buat teman-teman pakai Windows, nah terus ke bawah pilih yang Windows, tulisannya Windows. Scroll ke bawah, Friska, pilih Windows ya, karena kamu pakai Windows nih di sini. Windows.x. Twine to 0.0, nah itu dia. Yes, bisa diklik langsung. Oke, teman-teman. Oke, udah mulai kerja belum? Nah ya, jadi untuk hari ini teman-teman kita sampai di sini ya. Kita sudah connect sama 1 jam 30 menit teman-teman. Jadi nanti untuk tugas yang masih belum teman-teman nanti bisa dicek lagi aja. Aku udah kirimin. Ada Twine-nya juga di situ. Jadi menggunakan Twine. Jadi makanya teman-teman pastikan yang nomor 1 tadi, yang soal kita buat tadi yang di dalam sticky notes itu sudah selesai karena nanti akan digunakan juga teman-teman buat pembuatan di Twine nantinya. Gitu. Jadi pastikan teman-teman sudah menyelesaikan itu ya, karena memang ada kesinambungan atau ada bahasa itu ada sambungannya lah dengan Twine ini. Kita akan gunakannya nanti di Twine juga, gitu teman-teman semua ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak dari teman-teman? Any question? No question? Oke, sip. Seperti biasa, teman-teman sebelum kita selesai, boleh dong dirangkum ya. Coba kemarin tuh minggu lalu siapa ya? Aku lupa nih. Minggu lalu itu Harper ya minggu lalu ya? Atau Rifki ya kemarin ya? Coba aku mau sekarang Avicenna Fajrin deh, boleh. Coba Avicenna, boleh dong Avicenna dirangkum. Hari ini kamu belajar apa aja di pembelajaran hari ini? Boleh dong dijelasin dari Avicenna. Lalu Avicenna, oke, sip. Yuk, apa aja kita pelajari hari ini? Jadi hari ini kita belajar alur cerita klimaks, Oke, betul. Lalu? awal, tengah, akhir. Oh, terakhir. Yang di awal juga ada eksposisi, konflik, dan titik tidak bisa kembali. Oke, Tengah peningkatan aksi, klimaks yang pastinya. oke. Akhir, resolusi akhir. Oke, good ya, betul banget. Jadi kita belajar terkait tentang namanya konsep cerita, teman-teman, dan gimana caranya kita buat itu nantinya di Twine ya. Tadi yang seperti Avicenna bilang ada bagian awal, tengah, dan juga akhir ya. Serta tadi ada klimaks juga di bagian tengah tadi, teman-teman, sebelum ke akhir. Jadi itu ya teman-teman untuk pembelajaran hari ini. Thank you Avicenna sudah merangkum, bantu merangkum itu bagus banget rangkumannya, very good. Avicenna, thank you. Untuk tugas-tugas yang masih belum, teman-teman nanti boleh dikerjakan secara di rumah ya. Sampai berarti kita ketemu di minggu berikutnya. Pastikan sudah selesai. Nanti kalau ada kendala, teman-teman feel free buat tanya aku aja ya. Misalnya ada kendala, kebingungan cari install Twine atau kayak gimana, bisa tolong tanya aku aja. Nanti aku akan sebisa mungkin untuk menjawab secepat mungkin ya buat pertanyaan dari teman-teman semua. Kalau misalnya ada materi yang kurang jelas juga, boleh ditanyakan ya teman-teman. Just feel free ya. Jadi itu aja mungkin teman-teman untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih ya teman-teman sudah join kelas kita hari ini. Semoga punya bermanfaat. Selamat sore dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya, teman-teman semua. Terima kasih. Selamat berlibur, teman-teman. Oke, terima kasih, teman-teman.